Hai teman-teman, welcome to my channel Glass Cookie. Boom boom boom. Oke teman-teman, video ini akan sangat berbeda dengan video-video sebelumnya. Jadi video kali ini berjudul horor kok gini. Jadi dari namanya kalian tahu, aku akan bahas mengenai cerita horor. Jadi buat teman-teman yang punya ketakutan dengan cerita horor, yang akan sulit tidur karena cerita horor, mendingan kalian skip video ini ataupun nonton video yang lain. Oke? Karena video ini juga akan bisa membuat kalian mimpi buruk, jadi aku tidak rekomendasikan untuk nonton video ini. Oke teman-teman, langsung ke ceritanya ya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 25 Februari tahun 1998, tepatnya di kota Jakarta dan di daerah yang aku nggak bisa sebutin. Kejadian ini terjadi pada pukul 3 sore. Hujan lebat turun dan gemuruh petir pun terdengar. Seorang gadis berumur 17 tahun dan kita sebut saja dia Bunga, karena nama aslinya saya tidak boleh sebutkan, takutnya menuai kontroversi untuk keluarganya. Jadi mohon dimaklumin ya teman-teman. Gadis berusia 17 tahun ini baru saja menyelesaikan les tambahan dari sekolahnya. Namun karena hujan begitu lebat, si gadis ini pun berteduh di suatu tempat. Kebetulan pada hari itu adalah ulang tahun ayahnya, dan dia sangat menyayangi ayahnya. Dengan perasaan yang tidak sabar untuk pulang ke rumah. Kita tahu semua kan, kalau misalnya orang tua kita ulang tahun atau teman kita ulang tahun, kita ingin merayakannya kayak kita pengen cepet-cepet agar itu semua cepet selesai dan kita pengen pulang dan ketemu sama orang tua dan mengucapkan selamat ulang tahun dan merayakannya bersama-sama keluarga kan. Nah begitu pula dengan si Bunga. Si Bunga menunggu hujan sampai pukul 4 sore. Pada pukul 4 sore, hujan pun reda. Bunga bersiap-siap untuk pergi ke suatu toko roti di dekat sekolahnya. Beberapa hari sebelumnya, si Bunga sudah memesan roti khusus untuk ulang tahun ayahnya. Dan hari ini pun dia mengambil roti tersebut ke toko itu. Sesudah dia mengambil roti itu, dia memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya. Namun di tengah perjalanan, dia melihat suatu toko pakaian yang menurut dia dan mengingatkan dia kayak, ini aku harus beli sesuatu untuk ayah aku. Karena ayah aku tuh suka banget nih sama baju kemeja warna biru. Apalagi birunya itu biru warnanya biru muda. Nah, si Bunga pun memutuskan untuk ke toko itu dan mencari baju kemeja biru muda yang terbaik untuk ayahnya. Sesudah dia membeli pakaian tersebut, ketika dia mau keluar dan pulang, hujan pun turun lagi. Dan hujan sangat deras pada saat itu. Mau tak mau, si Bunga pun harus menunggu lagi dan berteduh. Dengan perasaan cemas dan juga khawatir, Bunga berpikir, waduh, hari sudah mulai gelap. Bagaimana ya papaku? Apakah nanti papaku khawatir di rumah? Aku nggak bisa ngabarin dia. Karena teman-teman, pada masa itu tidak ada namanya smartphone, tidak ada namanya handphone. Jadi mau nggak mau, ya si Bunga hanya menunggu dan berharap bahwa bapaknya mengerti kalau dia
sedang berteduh karena hujan yang sangat lebat. Waktu pun berlalu, dan berlalu. Langit mulai gelap dan waktu menunjukkan pukul 6 sore. Si Bunga mulai cemas, apakah dia bisa pulang tepat waktu ke rumahnya? Apakah papanya sedang mencari dia? Namun beruntungnya Bunga, ketika dia berpikir seperti itu, hujan pun mulai reda. Dengan hati yang sangat bergembira dan bernyanyi-nyanyi, dia pun berjalan untuk pulang. Namun gak tahu kenapa pada hari itu jalanan tampak sangat sepi dan benar-benar seperti tidak ada orang sama sekali, saking sepinya. Bahkan tak ada suara-suara yang ramai ataupun suara-suara orang, suara-suara hewan, suara-suara mobil. Benar-benar sepi sama sekali. Si Bunga pun berjalan dengan santainya. Namun Bunga merasa kayak sesuatu mengikuti dia dari belakang. Dan dalam benaknya dia hanya berkata, itu mungkin hanya perasaanku saja. Aku lanjutkan berjalan aja. Namun Bunga tetap berjalan, tapi entah mengapa Bunga seperti melihat ke belakang gitu, kayak menoleh seperti ini. Terus di ekor matanya itu melihat sesosok pria yang juga berjalan seperti mengikuti dia. Awalnya Bunga memikirkan kayak, mungkin kebetulan si Om itu berjalan sesuai dengan arahan jalanku. Namun si Bunga berpikir, bagaimana kalau aku mengambil belokan secara acak. Jadi teman-teman, si Bunga ini pintar, jadi dia memutuskan kayak ambil, misalnya ada belokan, dia ambil belokan meskipun gak itu yang jalan ke rumahnya, diambil untuk melihat apakah benar-benar si pria itu benar-benar mengikuti dia atau tidak gitu. Saking pintarnya si Bunga itu, dia sudah berpikir seperti itu kan. Jadi dia memutuskan untuk melakukan hal itu. Dia berbelok lagi dan berbelok lagi. Dia melihat ke arah belakang. Dia melihat pria itu masih mengikuti dia. Jaraknya sekitar 7 atau 8 meter di belakangnya Bunga. Si Bunga pun mulai deg-degan, mulai khawatir dan mulai cemas. Wah, bahaya. Aku dalam keadaan bahaya. Aku harus segera berlari. Tanpa berpikir panjang, Bunga pun berlari sekencang mungkin sambil berteriak minta tolong. Tolong, teriaknya. Namun naasnya tak ada orang yang ada di sekitar situ. Dan tak ada benar-benar yang menyahut si Bunga. Bunga tetap berlari dan berharap bahwa ada orang yang akan menolongnya. Tapi sayang sekali gak ada yang mendengar itu. Dia tetap berlari. Secara acak pun Bunga pun mencoba untuk berlari ke gang-gang, mulai berbelok-belok untuk menghilangkan jejak dari pria tersebut. Namun kecepatan lari dari pria tersebut bisa mengikuti lari dari si Bunga. Jadi benar-benar Bunga itu tetap bisa diikutin gitu. Lari. Si Bunga mulai kelelahan, dia mulai kayak pikir, aku pasti mati. Terus dalam benak si Bunga, itu ada gang sempit. Aku kayaknya bisa ngelewatin itu. Aku rasa pria itu tidak akan bisa melewatinya karena badannya lumayan besar, pikir Bunga. Namun kesalahan terjadi karena Bunga mengambil jalan sempit itu ataupun gang sempit itu. Dia masuk ke gang itu, naasnya dia tidak bisa keluar ke jalan yang seberang dari gang itu. Jadi benar-benar kayak badannya tuh nyangkut setengah gitu loh teman-teman. Jadi kakinya satu berhasil keluar tapi kayak nyangkut gitu kan. Karena mungkin gang itu terlalu sempit. Si Bunga pun teriak-teriak kayak bener-bener panik. Bagaimana kalau misalkan kejepit, dia bener-bener kayak berusaha untuk keluar dari gang itu menuju ke jalan yang di seberangnya gitu. Dia sangat berusaha, namun tetap saja dia tersangkut teman-teman. Bahkan dia nggak bisa keluar gitu, bener-bener tersangkut.
Bunga mulai menangis dan ketakutan, berharap bahwa pria itu tidak ada di belakangnya. Namun, Bunga salah. Pria itu mengikuti dia dan berlari, dan ketika melihat Bunga, pria itu pun terdiam sebentar. Bunga juga ikut terdiam. Namun, pria itu berjalan perlahan ke arah Bunga. Karena Bunga tidak bisa melihat ke belakang, dia hanya bisa menoleh sedikit, dan dari ekor matanya dia mulai melihat bahwa pria itu mulai mendekat. Si Bunga pun mulai teriak-teriak sambil ketakutan dan sambil menangis. Dia bilang, "Tolong siapapun di luar sana, tolong aku bakal mati," teriaknya. Dia benar-benar ketakutan dan benar-benar tidak punya harapan lagi. Seolah-olah hari itu akan menjadi hari kematiannya dan akan berakhir. Perlahan demi perlahan pria tersebut berjalan mendekati Bunga. Perlahan dan perlahan dan perlahan. Pria itu pun mengangkat tangan Bunga dan menarik Bunga. Lalu pria itu berkata, "Hei, ini loh aku bapakmu, ngapain kau teriak-teriak?" Kalian kena. Jadi guys, kalau kalian udah kena prank ini, kalian jangan kasih tahu spoilernya ke orang-orang lain ya. Kalian share video ini, bilang kalau video ini bikin kalian mimpi buruk, supaya orang-orang nonton dan gak cuma kalian yang kena kerjain gitu loh. Gelas Cookie memang mantap. Bagaimana perasaan kalian setelah menonton video ini? Apakah kalian merasa tertipu? Apakah kalian merasa kesal? Oke teman-teman, kalau kalian suka video ini kasih thumbs up. Kalau kalian tidak suka video ini kasih thumbs down. Dan jangan lupa subscribe. Dan aktifkan tombol loncengnya. Dan jangan lupa komen. Dan paling penting, share video ini ke perkumpulan kalian. Baik itu ke WA keluarga, baik itu ke WA sekolah, terserah kalian. Yang penting kalian bisa tertawa bersama-sama dengan semuanya. Oke? Gelas Cookie, boom boom boom.